apa-apa, emang jualan sayur kita. Ya sebenarnya hampir sama aja kayak yang ada di pasar, cuman bedanya kalau ini keliling. Dia masih cecetan sama dua-duanya, sama cecetan, cecetan. Jadi sebenarnya yang perbaikinya lebih ke yang siapa? Dulu apa berjualin? Kan harus adil kan? Ya, itulah ucapan Jumawa Insanul Fahmi alias Insan yang saat itu merasa mampu memiliki 2 istri. Insan merasa bisa berlaku adil karena kondisi keuangannya saat itu tengah berada di atas. Sayangnya, tak lama dari pernyataan congkaknya itu, nasib Insan justru berbalik arah. Insan digugat cerai oleh istri sahnya, Wardatina Mawa. Meski sempat mati-matian memperjuangkan rumah tangganya, Insan dan Mawa pada akhirnya resmi bercerai pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Ya nggak apa-apa, emang jualan sayur kita. Ya sebenarnya hampir sama aja kayak yang ada di pasar, cuman bedanya kalau ini keliling gitu. Dan dia jadi sebuah startup lah untuk memudahkan masyarakat belanja. Sesekali aku nyetirin gerobaknya juga, pengen tahu gitu kan kayak ya kita kan kalau usaha itu bukan cuma yang nyuruh-nyuruh aja kan. Kita harus tahu kondisi pasarnya seperti apa, ya kan, jadi real gitu, bukan cuma asumsi. Jadi kita turun langsung ke lapangan, ngelihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi dari situ bisa dianalisa dan buat keputusan. Ya wallahu alam ya kak. Udah nggak usah bahas kayak gitu. Aku juga lagi berjuang kan, kita sama-sama berjuang dengan porsinya masing-masing. Mirisnya, dari proses hingga putusan perceraiannya, Insan mengalami kesulitan ekonomi. Pengusaha tajir yang dulunya bergerak di bidang kuliner, teknologi, dan ekspor itu diduga mengalami kebangkrutan hingga harus menjual beberapa asetnya. Bahkan gegara usahanya bangkrut, Insan terpaksa banting setir menjadi tukang sayur keliling. Tak pelak, netizen pun kompak menyebut apa yang kini dialami Insan tak ubahnya sebagai karma atas berbagai perbuatannya di masa lalu. Kak, ya itu yang disampaikannya mungkin ya ke anak aku. Jadi anak aku kemarin nyampein mau minjem mobil gitu. Tapi nggak apa-apa sih kak. Menurut aku dari semuanya itu nggak harus dibahasin terlalu intens kali ya kak ya. Karena izin nih, maksudnya itu ranah pribadi juga. Kalau kemarin mungkin ada hal yang sedikit tersendat, tapi so far itu nggak membuat aku jadi ngestak gitu aja. Dan menurut aku itu nggak harus detailkan ya seperti apa. Cuman ya aku bersyukur aja sih, alhamdulillah. Kita doain aja semoga dia rezekinya lancar ya. Mungkin melalui Mbak yang dia ngirimnya itu ke Mbak. Jadi aku nggak tahu menau ya, karena nggak ada bukti transfer sama sekali seperti itu. Tak hanya harus banting setir jadi tukang sayur keliling, gegara ekonominya sulit, Insan sampai dikabarkan tak mampu memberikan nafkah 3 juta per bulan untuk putranya, Afnan. Bahkan untuk berpergian bersama Afnan, Insan masih harus meminjam mobil milik Mawa. Alhasil, Mawa harus bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan sang buah hati agar tak sepenuhnya bergantung pada nafkah dari Insan. Memang kalau kendaraan memang sempat kemarin tuh lagi dikirim gitu ya dari Medan gitu, karena yang di sini kemarin udah sempat dijual-jualin semua gitu. Memang ya aku akuin gitu, kemarin memang sulit kondisinya, tapi alhamdulillah ya pelan-pelan bisa recovery lah. Yang jelas soal nafkah masih lancar, alhamdulillah masih ngasih, tapi memang komunikasinya ke Mbak. Sejauh ini sih masih ke rekening emaknya, jadi ya
Kadang-kadang kan ada yang di luar kebutuhan harian, jadi kayak ya langsung ke mbaknya. Untuk urusan nafkah anak, Insan secara tegas membantah telah lalai. Insan berani membuktikan bahwa nafkah sebesar 3 juta rupiah per bulan untuk sang buah hati selalu rutin ia berikan. Insan mengaku kecewa lantaran Mawa terlalu mengumbar masalah nafkah ke media. Maksudnya ini kan case rumah tangga, maksudnya ini kan ranahnya rumah tangga, privasi. Menurut aku keluar. Ya kalau kita saut-sautan kan jelek-jelekin terus, nggak ada habisnya kan. Nanti ini jelekin sini, menurut aku nggak ada habisnya. Jadi udah bagus ngalah aja sih. Kayak udahlah, ya udahlah. Mau orang punya persepsi apapun ya udahlah. Yang penting aku ke anakku, aku ke Afnan itu udah aku penuhin, clear, habis itu ya udah. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada yang menang sih. Menurut aku kayak nggak ada yang menang. Jadi kayak harus lebih dewasa aja. Wajar jika Insan membantah keras tudingan lalai soal nafkah anak. Karena sebagai suami, Insan memang mengaku gagal. Tapi sebagai ayah, Insan akan terus berusaha jadi yang terbaik nih guys. Namun, jika Insan tengah fokus ke anak, di sisi lain, mantan istri sirihnya, Inara Rusli justru sibuk bikin heboh media sosial. Lantaran tiba-tiba memutuskan memakai cadar atau niqab lagi. Anehnya, keputusan Inara tersebut bersamaan saat Insan sudah sah cerai dari Mawa. Ada apa sebenarnya? Mungkinkah Inara tengah mencari perhatian Insan? Atau justru niqab itu menjadi cara Inara menutup pintu jika suatu hari Insan ingin menikahinya secara resmi? Lama tak menuai kontroversi, Inara Rusli tiba-tiba bikin geger warganet lantaran mengunggah momen saat dirinya kembali menggunakan cadar alias niqab lagi. Dalam unggahannya, Inara juga menuliskan sulitnya untuk istiqomah. Namun, entah sengaja atau bukan, keputusan ibu 3 anak itu muncul bersamaan dengan momen Insan resmi cerai dari Mawa. Hal ini terkesan janggal karena bukannya meminta Insan untuk segera menikahinya secara resmi, Inara justru memutuskan untuk kembali mengenakan cadar. Lantas, apa tanggapan Insan melihat Inara memakai cadar lagi? Nggak tahu ya, aku jarang ngikutin sih ya. Aku jarang buka sosmed soalnya. Sekarang ini aku fokus ke diri sendiri dulu. Gimana caranya supaya bisa recovery, ya kan semuanya. Ya doain aja yang terbaik semuanya. Setiap hidup itu kan punya pilihan dan perjalanannya masing-masing dalam mungkin mendekatkan diri ya kepada Allah. Jadi kayak menurut aku pribadi, aku kayak nggak punya hak untuk menilai atau mengomentari ya proses hijrahnya dia seperti apa, ataupun seseorang manapun itu. Aku nggak bisa berhak mengomentari proses hijrah seseorang. Jadi ya semoga kita semua termasuk aku lah ya kan, terus diberikan keistiqomahan ya dalam beribadah. Mungkin ya kalau emang udah bersadar gitu, ya mungkin ya itu sebenarnya hijrah itu mudah, istiqomah yang sulit ya. Inara menggunakan cadar lagi akhirnya mengundang berbagai spekulasi liar. Selain karena diduga tak mau rujuk dengan Insan, ada pula yang menuding Inara memakai cadar lagi karena Insan jatuh miskin. Terlepas dari apapun itu, dari guncangan emosional dan julitan orang-orang, ya kita harus tetap fokus sama goals kita, sama tujuan kita, karena hidup itu kan bukan tentang pujian ya, tapi ya harus bisa bermanfaat lah buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang peduli dan sayang sama kita. Hidup Insan seolah berbalik 180 derajat.
Kini ia harus memikul beban yang amat berat. Sudah kehilangan 2 istri, jauh dari anak, bisnisnya bangkrut. Sekarang teman-teman yang dulu ada di sekitarnya pun dikabarkan pergi satu persatu. Sangat sih. Iya, sangat. Ya bisa dihitung jari lah kalau temen. Bisa dihitung jari. Ya filtering gak sih? Lebih banyak filtering aja sih sekarang. Nggak mau sembarangan. Alhamdulillah sih ada hikmahnya. Kita ditunjukin mana teman yang setia, mana yang enggak. Jadi pas nanti insya Allah udah di atas, kita udah tahu siapa yang benar-benar ada pas di bawah. Yang aku pelajarin adalah kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita mau sebaik apapun pasti ada kesalahan. Apalagi salah gitu kan. Aku bukan berarti ngaku bahwa saya diri aku ini sempurna, perfect, dan sangat baik, enggak gitu kan. Tapi ya aku fokusnya sekarang ke gimana caranya supaya anak bisa tumbuh, ya kan. Terus habis itu juga aku punya keluarga, punya adik, punya orang tua. Nggak bisa sih berasumsi apapun. Ya itulah kehidupan ya Kak. Udah kalau itu aku nggak ikut campur sih kalau itu. Ya mungkin dari Allah kan tahu ya menguji seorang hambanya, karena mungkin Allah tahu hambanya itu bisa ngelewatinnya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk ujian dari apa yang udah dia tuai, dan ya harus kuat ngejalaninnya. Jadi setiap manusia pasti dikasih ujian sama Allah, dan itu mungkin salah satu ujian yang lagi dijalaninnya sekarang ya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia ngerasa hidupnya itu baik banget, sempurna banget gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.